Satu, hati-hati diri kalian jangan sampai memiliki sifat hasad, iri. Fa innal hasada, karena sifat hasad, sifat iri ini ya'kulul hasanat, dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Jadi sifat hasad itu akan menggugurkan semua perbuatan baik kita, pahalanya, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi satu sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan terhalangi dirinya untuk melakukan suatu kebaikan, yaitu sifat hasad, sifat iri, sifat dengki terhadap orang lain. Al-hasadu itu ayyatamanna zawala ni'mati ghairi, dia berangan-angan supaya orang lain itu kehilangan nikmatnya. Ketika seseorang mendapatkan satu kenikmatan, satu karunia, ketika seseorang itu melihat orang lain bahagia, dia tidak senang, bahkan berangan-angan supaya dia itu mendapatkan bencana dan kecelakaan. Nah, ini sifat hasad. Makanya Al-Quran mengajarkan kita untuk berdoa di situ. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan itu lebih kecil daripada hasad. Karena dari sinilah muncul permusuhan satu dengan yang lainnya, karena adanya sifat hasad. Jadi semua bentuk hasad adalah penyakit. Kecuali Rasulullah SAW menyampaikan la hasada illa fitnatain. Tidak ada rasa iri dan dengki kecuali dalam dua perkara. Jadi semua hasad itu dilarang kecuali dua. Dan ini pun sebenarnya tidak disebut dengan hasad, tapi disebut dengan ghibthah, yaitu berangan-angan, bercita-cita agar mendapatkan nikmat yang sama seperti orang lain. Bukan berangan-angan akan hilangnya nikmat, tapi bercita-cita supaya mendapatkan nikmat yang sama. La hasada illa fitnataini, rajulun atahullahu ilman. Yang pertama, seseorang boleh berangan-angan untuk ingin menjadi seperti orang itu ketika orang itu mempunyai ilmu. Ketika seseorang itu memiliki ilmu, jadi seseorang boleh berangan-angan seperti itu. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan. Yang kedua, orang itu boleh melihat seseorang ketika mendapatkan harta, wa huwa yusaddiquhu ana al-laili wa ana al-nahar. Ketika seseorang memiliki harta dan menginfakkannya siang dan malam, maka seseorang itu boleh bercita-cita, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya harta, maka saya akan melakukan sedekah sebagaimana si fulan melakukan sedekah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hati kita dari sifat hasad, iri, dengki. Harusnya kita senantiasa membersihkan diri kita dari penyakit itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.